Pemirsa, tema membangun Indonesia unggul melalui keterbukaan parlemen di Hari Parlemen 16 Oktober 2023 diharapkan menjadi momentum refleksi bagi seluruh legislator memperjuangkan amanat penderitaan rakyat. Wakil Ketua 3 DPR Papua Barat Yongki Fonataba dan anggota DPR Partai PKB Papua Barat Daya Abdullah Ghazam melihat tema Hari Parlemen 16 Oktober 2023 sebagai penyemangat panggilan tugas dan fungsi termasuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Sebagaimana dijelaskan berikut ini. Saya awali dari Pak Yongki Fonataba yang sekarang berada di Jakarta. Pak Yongki sebagai bagian dari unsur pimpinan DPRD Papua Barat. Pemirsa, kita ingin tahu apakah lembaga DPRD Papua Barat ini sudah menunjukkan eksistensinya sebagai lembaga aspirasi rakyat yang menyalurkan berbagai keputusan lembaga itu kepada masyarakat sejauh ini. Sebenarnya lembaga DPR itu lembaga yang terbuka, karena itu adalah lembaga masyarakat yang notabene seluruh aspirasi yang masyarakat bawa itu dibawa ke rumah rakyat. Kalau sudah disebut rumah rakyat, maka otomatis lembaga ini juga terbuka. Jadi tidak ada hal-hal yang katakanlah tertutup untuk seluruh masyarakat, atau tidak ada hal-hal yang tidak dipublis dari apa yang diputuskan di dalam lembaga masyarakat ini, yaitu DPR. Kami sendiri di DPR Papua Barat selama ini, sejak kami dilantik 2019 sampai saat ini, kami selalu memberikan informasi-informasi yang benar-benar transparan kepada seluruh masyarakat. Jadi hasil daripada sidang kami, hasil daripada kunjungan kami, hasil daripada apa yang digodok di lembaga terhormat ini, kami selalu memberikan informasi melalui berita-berita online atau juga media massa yang lain, begitu. Sehingga kami rasa bahwa kita sudah ada di alam keterbukaan, maka sudah sepatut dan selayaknya bahwa semua informasi itu dapat diakses oleh siapa saja yang ingin mengetahui sejauh mana perkembangan hal-hal yang menyangkut dengan pembangunan yang ada maupun kerja daripada DPR sendiri. Pak Yongki, tadi Anda katakan ini sudah masuk semua ke era teknologi, tetapi kita tahu sebagian kecil masyarakat itu belum familiar dengan kemajuan teknologi ini. Bagaimana cara Anda untuk menyampaikan keputusan-keputusan lembaga itu di luar kelembagaan pada saat Anda hadir di tengah masyarakat? Saya pikir bahwa Pak Poli kan kita ada agenda-agenda DPR sebenarnya. Nah, agenda DPR itu kan ada sidang, kemudian ada lagi reses, ada lagi berbagai kegiatan penjaringan asmara atau penjaringan aspirasi masyarakat. Inilah tugas daripada DPR, anggota DPR, untuk turun ke konstituennya atau turun ke masyarakat untuk bertemu dengan masyarakat, kemudian dari ruang pertemuan antara masyarakat dengan DPR, itulah yang kita menjaring apa yang kira-kira DPR masyarakat menyampaikan kepada kita sebagai anggota DPR. Jadi tugas pokok daripada anggota DPR itu adalah selalu di dalam reses itu kami pergunakan kesempatan ini untuk turun bertemu dengan masyarakat. Kalau anggota DPR yang katakanlah tidak terbuka pada masyarakat, mungkin ini oknum, karena mungkin takut mungkin diperhadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya mungkin tidak bisa dijawab. Tetapi saya berpikir bahwa setiap anggota DPR harus berani untuk menemui konstituennya, harus berani menemui masyarakat untuk mendengar apa saja yang mau disampaikan kepada lembaga terhormat ini untuk nanti disalurkan, kemudian disampaikan kepada pemerintah, baik itu di tingkat DPR RI, DPR provinsi maupun DPR kabupaten kota. Kalau Pak Ghazam, kalau kita bicara soal tema ini,
Apa tanggapan Anda soal tema ini? Dan bagaimana cara Anda menjabarkan itu dalam keseharian Anda? Kalau kita mau membangun Indonesia lebih maju, itu memang harus ada keterbukaan di semua lembaga-lembaga negara. Kalau kita di daerah itu, semua OPD itu memang harus terbuka. Salah satunya, pintu masuknya adalah parlemen. Apalagi kami di lembaga DPR ini yang bagian dari salah satu lembaga parlemen yang cukup sangat representatif, mewakili aspirasi rakyat, memang sudah sewajarnya, memang harus ikut terbuka. Kenapa? Keterbukaan itu akan menjadi sangat penting bagi masyarakat. Karena masyarakat kita hari ini menganggap parlemen kita itu lembaga yang sangat tertutup. Kenapa itu terjadi? Karena yang selama ini banyak hal yang harusnya diketahui oleh publik, yang diketahui oleh masyarakat, diketahui oleh konstituen, itu seakan-akan tertutup. Sehingga tabir ini memang harus dibuka. Maka saya orang yang sangat sepakat dengan mengangkat tema ini. Jadi kalau kita mau membangun Indonesia maju, harus kita mulai dari parlemen. Karena parlemen itu adalah pintu masuk. Karena semua hal di Republik ini tidak bisa dilepas pisahkan dari urusan politik. Dan urusan politik itu dibicarakan di lembaga DPR. Alhamdulillah saya selama menjadi anggota DPR Papua Barat sampai dengan detik ini, inilah yang saya wujud nyatakan di lapisan masyarakat. Karena keterbukaan itu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan keterbukaan itu sangat luas. Satu yang paling nyata adalah bagaimana kita mampu menerjemahkan semua program-program kita yang kita perjuangkan di lembaga DPR harus sampai dan tuntas ke lapisan masyarakat paling bawah. Kenapa? Karena itu yang mereka inginkan. Masyarakat ini menaruh harapan memilih kita menjadi anggota DPR. Satu harapan dia, lewat kekuatan politik, lewat kebijakan, lewat kekuasaan dan kapasitas yang besar di lembaga DPR itu, harus kita mampu mengembalikan itu kepada mereka yang memilih kita. Inilah salah satu bentuk keterbukaan yang harus mereka tahu. Dan itu alhamdulillah saya sudah lakukan selama menjadi anggota DPR. Dan itu juga menjadi komitmen saya pribadi dan komitmen Partai Kebangkitan Bangsa untuk terus mengawal ini sampai dengan pemilu 2024 yang akan datang. Anda tidak takut dicemokan kalau akhirnya Anda dianggap itu sebagai bagian dari pencitraan diri? Itu sudah menjadi risiko. Apapun yang terjadi, karena menjadi pilihan lembaga DPR atau apapun dia, itu menjadi pilihan untuk harus mau dicemooh atau dicaci maki, dan itu bisa saja bukan datang dari masyarakat, tapi datang dari lembaga DPR itu sendiri pun bisa terjadi. Kita akan menjadi musuh bersama di dalam, bisa. Dan kembali ke masyarakat menjadi musuh bersama, itu bisa terjadi. Tapi yang paling penting bagi kita, bagi saya pribadi, bahwa yang saya lakukan itu benar menurut saya. Yang saya lakukan itu bermanfaat bagi masyarakat, saya lakukan, saya tidak peduli dengan apa kata orang. Yang penting bahwa yang kita lakukan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh mereka yang membutuhkan. Percuma kalau misalnya dianggap dari sisi yang negatif, tapi juga toh tidak sampai ke bawah. Lebih baik kita melakukan yang dianggap dalam tanda petik. Misalnya kalau yang saya lakukan itu biasanya paling sering stigma yang muncul kepada saya adalah pencitraan. Toh juga dirasakan oleh masyarakat. Apa bedanya dengan misalnya nih mereka yang tidak melakukan pencitraan tapi tidak dirasakan oleh rakyat? Lebih baik ini mohon maaf pencitraan sekaligus tapi dirasakan manfaat. Tapi sekali lagi saya ingin sampaikan begini, bahwa yang kita lakukan itu bukan karena pencitraan, itu soal stigma orang, itu soal apa kata mereka. Bagi saya tidak penting. Yang benar adalah lakukan saja, tidak penting dan tidak peduli apa kata orang. Kita lakukan yang terbaik menurut kita, cukup Tuhan yang menilai dan masyarakat mengakui bahwa yang kita lakukan itu sampai kepada mereka yang berhak menerima apa yang menjadi harapan mereka. Pak Yongki, bagaimana meyakinkan masyarakat agar betul-betul mempercayai lembaga ini bahwa dia sudah transparan untuk bagaimana menghadirkan diri sebagai representasi rakyat, menyampaikan berbagai kebijakan untuk membangun kehidupan masyarakat itu sendiri? Sebagai masyarakat, kita tidak boleh mengklaim, kita tidak boleh menutup diri kita, membentengi diri kita dari perkembangan teknologi yang sekarang lagi berkembang. Sehingga semua orang harus masuk di dalam mengikuti ritme perkembangan daripada dunia teknologi ini, sehingga
apa yang diinginkan di jaring oleh masyarakat kita lewat informasi-informasi di lembaga terhormat maupun di pemerintah dalam hal ini eksekutif, ini kita dapat mengikuti. Sekarang sudah sangat terbuka dan masyarakat bersama-sama, bukan saja DPR, tugas DPR sebagai salah satu tugasnya mengawasi, tetapi masyarakat pun juga dapat mengawasi lewat hal-hal atau berita-berita yang dipublis di media massa. Terima kasih Pak Yongki dan Pak Abdullah Gassam sudah berbagi di CWM-nya. Sama-sama.